إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة أعزكم الله kepada jamaah yang hadir, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini yang wajib kita selalu ingat. Ini nikmat yang paling besar dari semua nikmat yang Allah berikan. Diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah SWT, kita diberikan taufik oleh Allah untuk selalu dan senantiasa talabul ilmi syar'i, yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ini nikmat yang luar biasa. Kita wajib syukuri nikmat ini. Dan kita berusaha untuk selalu memahami tentang apa yang disampaikan. Ini nikmat yang besar. Kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk talabul ilmi. Maka gunakan kesempatan itu untuk memahami Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, kemudian meyakini, kemudian mengamalkan. Karena ilmu itu wajib diamalkan. Tanpa amal nggak ada manfaatnya sama sekali. Dan di antara bentuk amal yang perlu Anda perhatikan, bagaimana kita menjaga adab-adab, baik itu adab kepada Allah SWT, baik itu adab kepada Rasulullah SAW, dan juga adab kepada makhluk. Dan ini dibahas oleh para ulama. Ibnu Qayyim juga bahas tentang masalah adab di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Karena banyak, kalau kita lihat manusia ini, dia talabul ilmi, penuntut ilmu, talibul ilm, bahkan juga ustadz, tapi nggak punya adab. Adab ini penting dalam kita beragama, karena adab itu merupakan tanda kebahagiaan seseorang. Adab itu merupakan tanda kebahagiaan seseorang. Ketika dia tidak punya adab, itu sebagai tanda celakanya seseorang. Itu penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Jadi ketika orang itu punya adab, itu kata beliau, itu merupakan unwan sa'adatihi. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi. Ketika dia qalil adab, kurang ajar, tidak punya adab, maka itu tanda celakanya dia. Nah, tinggal kita kembali kepada diri kita. Kita sudah ngaji, sudah nuntut ilmu, sudah belajar. Nah, sekarang bagaimana kita tatbiq dari adab itu, aplikasi dari adab itu, mempraktekkan adab itu, mengamalkan adab itu. Yang pertama tadi adab kepada Allah. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian kita juga menisbatkan semua nikmat ini kepada Allah SWT. Sebab semua yang datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa aja nikmat yang kamu terima dari Allah SWT. Kemudian kita wajib untuk menetapkan semua nama-nama Allah SWT, menetapkan sifat-sifatnya, tidak boleh mengingkari, tidak boleh mentakwil,
tidak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat itu, tidak boleh menyamakan dengan makhluk dan yang lainnya yang sudah ada dalam kitab ini, dalam syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita wajib beribadah hanya kepada Allah. Ini adab kepada Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta ini, maka Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Enggak boleh kita memalingkan ibadah itu kepada selain Allah. Ini adab kepada Allah. Kalau kita bahas tentang adab kepada Allah, banyak. Ini saya akan sebutkan sedikit aja dari adab-adab ini yang perlu juga antum ketahui. Bagaimana adab kita kepada Allah. Begitu juga ketika kita mendapatkan cobaan, ujian, musibah. Ini Allah yang berikan. Allah sudah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika orang mendapatkan itu, jangan dikeluhkan kepada manusia. Keluhkan kepada Allah SWT. Ketika dia diberikan cobaan, apakah kesulitan, kesusahan, kefakiran, penyakit, atau masalah tentang keluarganya, atau anaknya, atau yang lainnya, adukan semua kepada Allah. Karena Allah ingin menguji kita, ingin melihat bagaimana adab kita, bagaimana sikap kita, bagaimana kita muamalah dengan musibah. Ini adab kepada Allah. Nah, kadang-kadang tidak, kita keluhkan semuanya, kita adukan kepada manusia. Manusia bisa apa? Kadang-kadang masalah rumah tangga diceritakan kepada semua orang, apa manfaatnya? Adukan semua kepada Allah Ta'ala. Ada sakit, ada kekurangan dari rezeki yang Allah berikan sebagai ujian supaya dia tambah dekat dengan Allah Ta'ala, supaya juga dia introspeksi apa sih dosa yang dilakukan sehingga dia bertaubat kepada Allah Ta'ala atas semua dosanya dan kembali kepada Allah. Jadi harus perhatikan tuh, adab kepada Allah tuh betul-betul harus dijaga gitu. Ketika dia nggak punya adab, bagaimana dia udah belajar sekian lama tapi nggak punya adab kepada Allah. Seorang talibul ilm, apalagi dia seorang dai, dia harus punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia beradab kepada Allah. Dan masih banyak lagi kalau kita lihat tentang adab ini. Bagaimana dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah karena yang perintahkan dia untuk sholat, untuk puasa, untuk sedekah, untuk baca Al-Quran, untuk menyampaikan ilmu, mendakwakan ilmu, Allah yang memerintahkan. Kalau Allah yang memerintahkan, semua lakukan karena Allah. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Lakukan itu dengan ikhlas, tidak boleh riya, tidak boleh pamer dalam ibadah. Tapi kalau kita lihat banyak orang yang pamer dalam ibadah. Pamer dalam ibadah. Hatta sholat, hatta dia umroh, haji, semua difoto semua, dipamerkan kepada manusia ibadahnya. Bahkan anaknya pun dipamerkan, udah bisa baca Quran, udah hafal, dipamerkan kepada manusia. Ini ibadah kepada Allah. Jaga keikhlasan kita kepada Allah Ta'ala. Karena kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah, bukan dilihat oleh manusia. Ibadah kita ingin diterima oleh Allah, yang dapat ganjaran, yang dengan itu kita masuk surga. Banyak tentang adab kepada Allah, banyak yang kita nggak punya adab kepada Allah, nggak punya adab gitu. Ria, pamer, menunjukkan kepada manusia dan yang lainnya sudah. Belum lagi dengan segala macam kesombongan, keangkuhan, yang lainnya. Yang ini nggak dibenarkan karena kata Allah al-kibriya uridai. Kesombongan itu adalah selendangku, kata Allah. Kesombongan itu milik Allah. Manusia nggak boleh sombong. Sedikit aja ada kesombongan, nggak masuk surga. Kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Akhrajahu Muslim. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat darah dari kesombongan, keangkuhan. Enggak boleh sombong. Enggak boleh sombong dia dengan ilmunya. Enggak boleh sombong dia dengan kekayaannya. Enggak boleh sombong dengan kendaraannya. Enggak boleh sombong dengan apapun juga. Dia tambah ilmunya, tambah tunduk dia, tambah tawadhu dia, tambah dekat kepada Allah, tambah rasa takutnya dia kepada Allah. Coba ini perhatikan masalah-masalah seperti ini. Ini adab.
Ini sedikit aja yang saya ingin ingatkan tentang adab. Yang kedua, adab kepada Rasulullah SAW. Ini juga di kitab ini juga ada di Syarah Akidah. Bagaimana adab kita kepada Allah SWT. Kalau antum lihat lagi dalam buku saya, Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu, nanti antum baca itu. Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu. Bagaimana adab kita kepada Rasulullah SAW? Kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita wajib untuk mentaati apa yang beliau perintahkan. Kalau antum baca, kalau antum pernah belajar Ushulul Tsalatsa, itu ada disebutkan tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Yaitu mentaati apa yang beliau perintahkan, membenarkan apa yang beliau sampaikan, menjauhkan apa yang beliau larang, dan kita tidak boleh beribadah melainkan menurut apa yang beliau syariatkan. Ketika orang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama yang Nabi nggak contohkan, maka orang ini tidak punya adab. Kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Sama seperti yang tadi kita bicara adab kepada Allah. Ketika orang melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah, orang ini tidak punya adab kepada siapa? Kepada Allah. Ketika orang itu dia memalingkan nama dan sifat Allah, tidak menetapkannya, maka orang ini enggak punya adab kepada Allah. Seperti Allah menyebutkan bahwa Allah itu di atas langit, amintum man fis sama. Allah menyebutkan Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy, istiwa di atas arsy. Kemudian dia tidak meyakini itu, atau dia mentahrif, memalingkan maknanya kepada makna yang lain, maka orang ini tidak punya apa? Tidak punya adab kepada Allah. Allah sudah sebutkan Allah di atas langit, Allah di atas arsy, tapi dia nggak percaya. Masih ditakwil, orang ini nggak punya adab kepada Allah. Kemudian juga tadi seperti orang yang dia melakukan perbuatan-perbuatan yang Nabi nggak contohkan dalam dia beragama, yang kadang dia nisbatkan kepada Nabi, padahal Nabi nggak lakukan itu, maka orang ini tidak punya apa? Tidak punya adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adab kepada Rasulullah antum jaga, karena kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita wajib mencintai beliau lebih dari semua manusia di muka bumi ini. Wajib. Bapak Nabi bersabda SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku, itu Rasulullah, lebih dicintai dari semua, yang dari bapaknya, dari anaknya, dari istrinya, dan seluruh manusia. Bahwa Rasulullah wajib kita lebih cintai. Sekarang bagaimana bentuk mencintai beliau? Dengan ittiba. Karena Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran di ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti siapa? Rasulullah SAW. Niscaya Allah akan cinta kepada kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Disuruh kalau kita cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah SAW. Ittiba, bukan ibtida'. Ittiba, mengikuti, bukan ibtida', bukan mengadakan bid'ah, bukan. Ini adab kepada Rasulullah SAW. Masih banyak lagi kalau kita bicara soal adab kepada Rasulullah SAW. Bagaimana memuliakan beliau, bagaimana kita melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya, kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, dan yang lainnya lah. Yang ini harus kita perhatikan. Seorang talibul ilm, apalagi dia seorang dai, dia menjaga adab, bagaimana Rasulullah mencontohkan, dilakukan. Yang tidak, jangan lakukan. Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita wajib untuk ittiba. Dan dengan taat kepada Rasulullah dijamin dengan sorga. Itu perhatikan tuh, taat kepada Rasulullah dijamin dengan sorga.
Makanya kita wajib untuk mentaati beliau mutlak. Dan Allah sebutkan dalam banyak ayat tentang wajibnya taat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Wahai beriman, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Banyak ayat dalam Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, ini saya enggak semuanya sekilas saja. Yang ketiga, adab kepada makhluk. Bagaimana adab kita kepada orang tua kita? Ini juga jaga adab. Dan saya sudah bahas tentang birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Antum jaga itu, adab antum. Dari semua manusia yang ada, yaitu kita wajib untuk memuliakan, menghormati dan beradab kepada kedua orang tua kita lebih dari semua manusia yang ada. Karena orang tua kita yang melahirkan kita, orang tua kita yang mendidik kita, orang tua kita yang membesarkan kita, kita wajib untuk berbakti pada orang tua. Jangan mengucapkan kalimat jangan mengucapkan kalimat cis, jangan menengking, jangan menghardik, jangan membantah orang tua. Karena Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dalam surah Al-Isra surah 17 ayat 23 dan 24, Allah telah mewajibkan kepada kalian, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau kedua orang tua itu atau salah satu dari keduanya sudah mencapai umur lanjut yang ada di sisi kamu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan jangan mengatakan cis, jangan kamu menengking keduanya. Katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia, rendahkan dirimu dengan penuh kasih sayang kepada keduanya, dan ucapkanlah, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku sewaktu masih kecil. Itu sikap seorang anak kepada kedua orang tua, itu adab kita. Jadi ketika orang itu dikatakan dia punya adab, pertama kali adab dia kepada manusia ini orang tuanya. Kadang banyak orang punya adab kepada temannya, dia punya adab, perkataannya lembut, baik, senyum kepada temannya. Tapi kepada orang tuanya enggak senyum, cemberut sama orang tuanya, enggak boleh. Mesti dia berbuat baik kepada orang tuanya. Ini adab kepada orang tua. Perhatikan itu. Kalau diperintah, disuruh, sami'na wa ata'na. Jangan bantah. Jangan marah. Orang tua itu banyak manfaatnya buat kita dan dia sudah membesarkan kita. Kita belum bisa membalas jasanya kedua orang tua kita. Adab jaga itu orang tua. Kemudian juga adab kita jaga kepada guru gitu. Karena itu sama dengan orang tua kita. Bahkan sebagian orang mengatakan kalau orang tua, sebagian orang tua maksud saya, dia hanya mampu melahirkan tapi nggak bisa mendidik anak dia. Tapi guru mendidik anak ini, tadinya nggak benar jadi baik, tadinya nakal kemudian berubah menjadi baik, dididik. Makanya disamakan guru itu dengan orang tua. Maka antum jaga itu, guru, ustadz antum jaga bagaimana adab antum kepada guru. Banyak saya lihat nggak punya adab, murid nggak punya adab kepada gurunya, banyak nggak punya adab, nggak punya akhlak. Gitu. Bagaimana adab dia kepada guru? Bagaimana para ulama salaf itu adabnya kepada gurunya? Dan mereka nggak pernah lupakan mendoakan orang tuanya dan juga mendoakan gurunya. Bahkan Imam An-Nawawi pernah mengatakan bahwa syuyukhuna abauna. Syuyukhuna artinya syekh-syekh kami, guru-guru kami, abauna, itu orang tua kami. Sampai seperti itu. Dia perlakukan baik sebagaimana dia perlakukan kepada orang tuanya. Adab. Karena orang tua mendidik dia, membimbing dia, guru juga sama. Bahkan ada kadang-kadang orang tua nggak bisa mendidik anak ini di atas Islam dan Sunnah, nggak bisa mendidik anak ini di atas Tauhid dan Sunnah, tapi guru mendidik dia. Tadi orang ini nggak ngerti agama, jadi ngerti agama. Tadinya nggak ngerti tentang tauhid dan syirik, jadi ngerti. Tadi nggak ngerti tentang sunnah dan bid'ah, jadi ngerti. Tadinya ada hal-hal yang dia tidak tahu bahwa ini haram, jadi dia paham. Dan setelah dia belajar, ini
manfaat kita punya guru. Dia telah membimbing kita, mengajak kita kemana? Ke surga. Balas. Makanya Nabi menyebutkan SAW, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kamu, kamu balas. Fa ilam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumu. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi bersabda, barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kamu, kamu balas. Kalau kamu nggak mampu untuk membalasnya, doakan dia, doakan. Sampai kamu merasa kamu sudah membalasnya. Guru yang telah mengajarkan kebaikan kepada kita, kita nggak mampu untuk membalas kebaikannya. Karena kalau kita nggak mampu membalas kebaikannya, doakan. Makanya Imam Ahmad nggak pernah berhenti mendoakan gurunya. Siapa? Imam Syafi'i. Dalam sholatnya selalu mendoakan Imam Syafi'i. Ada berapa gurunya Imam Ahmad yang Imam Ahmad doakan dalam sholatnya? Itu adab kepada guru. Kita nggak mampu untuk balas kebaikan, doakan dengan kebaikan. Dan ketika kita bertemu, kita salam, ucapkan salam, menegur, dan yang lainnya banyaklah hal yang kita harus punya adab dalam pergaulan kepada guru. Rendahkan suara kita, jangan keras. Gitu. Adab itu jaga. Nanti adab lagi kepada tetangga, bagaimana adabnya. Adab kepada orang lain, banyaklah. Islam ini mengajarkan adab. Gitu. Sebab Nabi SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan apa? Adab, menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'ithu liutammima salih akhlak. Dua-duanya sahih. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Aku diperintahkan untuk, diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akhlak sudah ada di zaman jahiliyah, cuma disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian akhlak dan adab pada teman itu bagaimana? Itu adab itu jaga, bagaimana adab itu. Jadi ini penting dalam kita beragama supaya kita ini belajar punya adab gitu. Kalau saya lihat banyak penuntut ilmu nggak punya adab, banyak ustadz juga nggak punya adab. Bagaimana akan diterima dakwanya? Akan barokah dakwanya, nggak punya adab pada gurunya. Soalnya nggak pernah dia belajar pada guru itu, nggak pernah dia nuntut ilmu, nggak punya adab. Jadi ini perhatikan. Jadi adab kepada Allah, adab kepada Rasul, kemudian adab kepada manusia. Sebagian saya bawakan di dalam kitab adab dan akhlak penuntut ilmu. Adab dan akhlak penuntut ilmu. Jadi itu perhatikan, dan kita berusaha untuk mengamalkan dan mohon kepada Allah agar kita diberikan akhlak yang mulia. Dan Nabi juga berdoa kepada Allah, Allahumma hadina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsana illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada akhlak yang mulia, karena enggak bisa menunjuki kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'a illa anta. Enggak ada yang bisa memalingkan dari kami dari akhlak yang jelek kecuali Engkau ya Allah. Ya doa tetap agar kita ditunjuki kepada akhlak yang mulia. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.